Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini kita bisa bersama di Masjid Cut Mutia ini. Mudah-mudahan bersama kita di masjid ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Hari ini tema yang diberikan apa? Sifat-sifat yang dibenci Allah. Saya ingin memulai begini. Kita ini sebagai seorang muslim pasti ingin meraih cintanya Allah, pasti ingin meraih keridhaan Allah. Itu cita-cita kita. Karenanya kita sering mengatakan dalam satu ayat Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku, aktivitas hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Itu orientasi kita, itu keinginan kita. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Lihatlah mereka umat Rasulullah senantiasa ruku dan sujud semata-mata mengharap karunia dan keridhaan dari Allah. Itu harapan kita, itu keinginan kita. Kita ingin meraih cinta Allah, kita ingin meraih keridhaan Allah. Tapi uniknya, yang kita harapkan cinta dan keridhaan Allah, tapi yang kita lakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Saya ulangi ya, yang kita harapkan cinta Allah, yang kita harapkan keridhaan Allah, tetapi yang kita lakukan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Seorang ulama pernah berkata begini. Ulama ini namanya Ibrahim bin Adham, atau dikenal dengan Abu Ishaq. Kata beliau, Kultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian itu berkata, saya cinta surga, saya ingin sekali surga, walam ta'malu laha, tapi kalian tidak beramal amalan yang mengantarkan kalian ke surga. Kita ingin surga, kita cinta surga, tapi kita tidak beramal yang mengantarkan kita ke surga. Atau kultum nakhafun nar. Kalian semua berkata, kami takut sekali dengan neraka, kami tak ingin masuk neraka. Warahantum anfusakum. Tapi kelakuan kalian, kelakuan yang menjerumuskan ke neraka. Pengen masuk surga,
tapi amalannya bukan amalan surga. Takut masuk neraka, tapi kelakuannya kelakuan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Contoh yang paling gampang. Mohon maaf ya Bu, saya tidak menyindir. Ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian itu asik sekali, sibuk sekali dengan aib-aib saudara kalian. Tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Kita cerdas melihat keliru, salah orang, aib orang, tapi kita kehilangan kecerdasan untuk melihat keliru kita, aib kita, dan kesalahan kita. Lalu kalau ditanya, pengen masuk surga? Iya. Ingin mendapatkan ridho Allah? Iya. Tapi kenapa yang kita lakukan justru perbuatan yang mengundang murkanya Allah? Tapi kenapa yang kita kerjakan kemudian sesuatu yang melahirkan ketidakridhoan Allah? Bun, padahal kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita. Sedangkan keburukan yang kita kerjakan itu kita sendiri yang akan menuainya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri, sedangkan keburukan yang kau lakukan itu pun untuk dirimu. Nah, karena itu pelan-pelan saya ingin sampaikan sifat apa saja yang mendatangkan kita dan mengantarkan kita pada kemurkaan Allah. Saya ulangi, sifat apa saja yang akan mengantarkan kita pada kemurkaan Allah. Pelan-pelan saya ingin bacakan satu hadis. Hadis ini berjalur dari Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu." Sesungguhnya Allah Ta'ala benci, murka terhadap siapa? Satu, ja'zariyin, jawadin, sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar, alimin bid dunya, jahilin bil akhirah. Renungkan pelan-pelan sekali. Allah benci, Allah murka, Allah tidak suka. Terhadap siapa? Ja'dhariyin, yaitu orang yang mempunyai sifat sombong. Apa Ibu? Sombong. Allah tidak suka. Allah benci, Allah murka kepada orang yang sombong. Kenapa? Qala Allah Ta'ala Azza wa Jal, Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, sombong itu selendangku. Wal-azamatu izari, dan kebesaran itu adalah selimutku, pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa menyerupai satu dari dua sifatku, qadaftuhu finnar,
maka aku lemparkan mereka ke dalam neraka. Saya ulangi. Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai. Sombong itu selendangku. Wal-azamatu izari. Kebesaran itu adalah pakaianku, selimutku. Faman naza'ani wahidan minhuma. Barang siapa menyerupai satu dari dua sifatku, sombong dan kebesaran, qadaftuhu finnar, maka kulemparkan dia ke dalam neraka. Karena itu sombong adalah sifat yang Allah sangat benci. Allah tidak suka. Karenanya tempatnya adalah neraka. Coba tanya sama diri kita, Ibu. Apa yang pantas kita sombongkan dari diri kita? Ada atau tidak? Kita punya alasan untuk sombong? Tidak ada. Sombong dengan ilmu yang kita miliki. Saya ulangi, sombong dengan ilmu yang kita miliki. Coba direnungkan baik-baik. Kalau ilmu itu diambil oleh Allah, selesai. Kita mau sombong dengan ilmu kita, padahal yang memberi ilmu adalah Allah. Dan ketika Allah ingin mengambil ilmu kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita dibuat lupa oleh Allah. Kita dibuat pikun oleh Allah. Kita dibuat gila oleh Allah. Maka ilmu itu lepas dari diri kita. Lalu apa yang pantas kita sombongkan? Sombong itu pakaianku. Sombong itu selendangku. Kau serupai satu dari dua sifat Allah, maka Allah akan lemparkan ke dalam neraka. Harta yang kita mau sombongkan, dunia kita. Ingat, ketika Allah mengambil apa yang kita miliki, selesai dalam satu kejap saja. Kemudian alasan apa yang akan kita sombongkan? Coba renungkan Al-Quran. Surat 10 ayat 24. Innama mathalul hayat dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha wa zayyannat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Coba renungkan ayat ini. Orang mengerti ayat ini tak akan pernah sombong dengan apa yang dia miliki. Harta, jabatan, apapun itu tidak akan pernah membawa orang sombong jika dia paham ini. Kata Allah, perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit. Dengan air itu tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Sebagian dimakan manusia dan sebagian dimakan binatang ternak. Jika dunia sudah memenuhi perhiasannya, pemiliknya mengira menguasai selama-lamanya, lalu Allah datangkan cobaan siang atau malam, habis kemudian dunia itu. Seperti tanaman yang tersabit bahkan belum ditanami. Demikian Allah kasih penjelasan kepada orang yang mau berfikir. Kita seringkali tidak berfikir karenanya sombong muncul. Allah kalau mau ambil sekejap selesai.
kelar. Kalau Allah sudah mau ambil, lalu apa yang mau kita sombongkan soal dunia ini? Halo, Bu, gak ngantuk kan? Saya khawatir ngantuk loh, Bun. Karena saya ngantuk. Enggak, Bun, ya. Tolong direnungkan baik-baik. Jadi nggak ada yang pantas kita sombongkan. Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang sombong. Coba renungkan Al-Quran pada surah 31 ayat 18 sampai 19. Allah beritahu kalau Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna ankaral aswat la sautul hamir. Janganlah kau palingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Lihat, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bun, saya tanya, apakah kita sudah memperlakukan semua orang sama? Saya ulangi, apakah kita sudah memperlakukan semua orang sama? Hati-hati. Jangan-jangan kita memperlakukan orang berbeda karena kasta sosial. Karena dia banyak uang kita muliakan. Karena dia tidak punya uang kita remehkan. Karena dia kaya kita bersantun-santun. Karena dia tidak kaya kita kehilangan santun kepadanya. Dan ingat, hal yang paling dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Islam, saya ulangi, hal yang paling dibenci para pembesar-pembesar kafir Quraisy terhadap Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah pada konteks ketika Islam menghilangkan kasta-kasta sosial. Saya ulangi, hal yang paling dibenci oleh orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, adalah ketika Islam menghilangkan kasta-kasta sosial. Abul Hakam, Abu Jahal berkata, masa iya saya harus duduk bersama dengan Bilal bin Rabah, seorang Buddha? Karena baginya kasta adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Islam datang menghilangkan itu semua. Tak ada orang lebih mulia, lebih hebat dari orang lain karena harta, karena suku, dan karena bangsa. Islam hanya membuat perbedaan, kemuliaan itu berada pada ketakwaan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kalian, ada laki, ada perempuan. Tidak karena laki lebih mulia dari perempuan, dan tidak pula karena perempuan lebih hebat dari laki. Bersuku-suku. Tidak satu suku lebih mulia dan lebih hebat dari suku yang lain. Berbangsa-bangsa. Tidak satu bangsa lebih hebat dari bangsa yang lain, lebih mulia dari yang lain. Lalu Allah katakan, itu untuk saling mengenal saja.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan kasta sosial yang menyebabkan orang itu mulia dan tinggi derajatnya, tapi yang menyebabkan kemuliaan karena ketakwaan. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Baik, karena itu jangan pernah engkau memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong. Kita, Bu, kalau ketemu orang yang kita anggap hebat, Masya Allah, iya Pak, iya Bu, Inje. Tapi giliran ketemu orang yang kita anggap tidak selevel dengan kita, kadang-kadang salam pun kita tidak mau menolehnya. Hati-hati. Hati-hati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah ketika Nabi memberi penjelasan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Lalu datanglah orang buta yang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum. Nabi bermuka masam. Turunlah Quran surat 80. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sekali lagi, kemuliaan tak karena uangnya banyak, tak karena kekayaan dan jabatan, tapi kemuliaan karena ketakwaan. Karena itu Islam ajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan manusia, semua sama. Jelas? Jelas atau tidak? Masih mau sombong? Bu, orang sombong tidak disukai siapa? Allah tidak suka orang sombong. Bahkan kita tidak suka sama orang sombong. Ya Nek ya? Nenek suka sama orang sombong Nek? Nggak suka. Jangankan kita, orang sombong saja tidak suka sama yang sombong. Padahal satu guru, satu ilmu. Tak suka dia. Sesama sombong saja tak suka. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, lalu alasan apa yang membuat kita harus sombong? Jelas? Jelas atau enggak nih? Jelas. Dan ingat, kesombongan itu dirindukan oleh neraka. Orang sombong itu dirindukan oleh neraka. Dirindu neraka. Qalatin nar. Ini sabda Nabi. Qalatin nar. Neraka berkata, yadkhuluni, akan masuk ke tempatku. Aku rindu sama orang ini, kata neraka. Siapa dia yang dirindukan? Al-Jabbarun, orang-orang yang congkak. Yang kedua, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Neraka rindu pada orang-orang congkak dan pada orang-orang sombong. Hati-hati, jangan suka bertepuk dada. Itu dulu masjid, kalau nggak ada saya nggak jadi. Iya, masalahnya dia tukang. Maaf lahir batin. Betul lagi. Atau orang berkata, oh itu masjid kalau nggak ada saya nggak makmur itu. Sombong kita. Bu, kita bisa melakukan kebaikan ini karena Allah memberi hidayah, taufik, menggerakkan kita pada kebenaran. Karena Allah yang menggerakkan. Jadi sekali lagi, orang sombong dirindukan neraka. Mau dirindukan neraka? Kalau mau silakan jadi orang sombong. Silakan jadi orang congkak. Kalau mau dirindukan neraka. Nih, perhatiin.
Begitu tidak sukanya Allah terhadap orang-orang sombong, Allah tidak memperkenankan kesombongan orang sombong itu masuk ke dalam surganya. Saya ulangi, Allah tidak suka orang sombong karena itu Allah tak memperkenankan orang sombong masuk ke dalam surganya Allah. Hadisnya sahih, iya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Wa qala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan faqal inna Allah jamil yuhibbul jamal. Perhatikan yang baik-baik ini. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa orang dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, seperti biji dzarrah ada kesombongan dalam dirinya, dia tidak akan masuk surga. Perhatikan, tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun cuma sebiji dzarrah. Allah tidak suka. Karena Allah tidak suka, Allah tak perkenankan surga untuk. Padahal harapan kita surga. Tapi sombong menjadi penghalang kita mendapatkan surga. Walau sebiji dzarrah, seperti debu yang berterbangan, menempel dalam diri kita, menjadi penyebab terhalang dari surga. Jelas sampai sini? Dan bahayanya adalah, tadi di akhirat, di dunia, lihat orang sombong itu kan seperti apa. Satu, batarul haq. Orang sombong akan ditutupi dari kebenaran. Susah menerima kebenaran. Susah. Nih, ada orang dinasihati. Yang nasihatnya, qala Allah Ta'ala berfirman. Qala Rasulullah bersabda. Qala ulama berkata. Orang yang tidak sombong, hatinya welcome menerima nasihat itu. Tapi orang sombong tidak akan mau. Batarul haq. Ditutupi dari kebenaran, merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, sehingga kebenaran apapun yang diberikan kepada dirinya, dia tidak akan mau menerimanya. Coba perhatiin, ada nggak orang dinasihati nggak mau? Kesombongan. Kalau bahasa Inggrisnya, tambeng. Tahu tambeng? Nah, itu dia. Apa? Bahasa Inggris itu bahasa apa itu? Bahasa Urdu gitu. Bahasa Bojong. Oh, Betawi, Masya Allah. Istri saya orang Betawi loh. Masya Allah. Nah inilah, hati-hati. Orang sombong ditutupi dari nasihat apapun yang kita sampaikan. Orang kalau sombong tidak bisa terima. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya lebih alim. Itulah orang sombong. Yang kedua, ghamtun nas. Orang sombong itu suka menyepelekan orang. Kalau ada orang berbicara, berbuat, tidak menghargai orang lain, menyepelekan orang lain, sungguh pada dirinya tersimpan sifat sombong. Kalau dia bukan orang sombong, dia akan selalu menghargai orang. Dan dia akan selalu mengatakan orang lebih baik daripada dirinya. Tapi orang sombong mengatakan, saya lebih hebat dari dia. Siapa lu? Ngaji yuk. Di mana? Di Cutmutia. Kapan? Nanti hari Selasa. Siapa yang ngajar? Ustadz Wahid. Enggak, Ustadz yang kecil itu ya. Enggak. Tuh, kenapa ibu ketawa? Ibu kok menghina saya? Senang betul loh, Bun. Itu kejujuran itu. Masya Allah.
Tapi saya bahagia kok Bu, orang kecil tuh rata-rata pinter loh Bu. Iya, karena otak sama dengkulnya deket. Jadi kalau mikir cepet nyampe. Ini mohon maaf ya. Nah inilah. Nah ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kesombongan itu suka menyepelekan orang. Makanya orang sombong itu kalau bicara itu nggak difilter, nggak menghargai orang, berbuat juga nggak menghargai orang. Karena memang orang sombong itu begitu. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian ibu juga perhatikan, ya, ini harus dimengerti. Dosa yang paling tua. Kalau dosa ada umurnya, maka dosa paling tua itu adalah sombong. Manusia belum ada banyak, sombong sudah muncul. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ketika kami berfirman, kata Allah, kepada siapa? Kepada para malaikat dan iblis. Wa idh qulna, dan ketika kami berfirman, lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat pun tunduk sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia itu menentang. Wastakbarah, dan dia menyombongkan dirinya. Lalu kemudian wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu bagian dari orang-orang yang ingkar. Jadi pelopor sombong siapa? Pelopor sombong iblis. Kalau ada orang sombong berarti generasi. Kita ulangi. Saya cuma mau ngulang. Siapa yang pertama kali sombong? Iblis. Berarti orang yang sombong panutannya orang sombong generasi. Saya nggak mau jadi generasinya iblis. Kalau gitu kita mesti rendah hati. Nggak boleh sombong. Apa yang mau disombongkan, Bu? Saya dari dulu sampai hari ini tidak pernah merasa besar. Ibu tuh mulai ketawa, ya iyalah Ustadz kecil katanya tuh. Wah ibu, body shaming loh tuh Bun. Allah, awet tua. Karena itu Allah mengatakan yang disebut ibadur rahman itu orang sombong tidak masuk, tapi orang yang rendah hati. Quran surat 25 ayat 63. Quran surat 25 ayat 63. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Saya tadi membacanya dari 61, Ibu. Ibu tadi sudah gatal, Ustadz salah. Ibu tuh ragu sama hafalan Ustadz ini. Saya bacain ya. Wa ibadur rahman, adapun hamba Allah yang maha pengasih. Saya ulangi, adapun hamba Allah yang maha pengasih. Siapa dia? Alladzina yamshuna
alal ardi hauna, adalah mereka orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jangan congkak, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Tempatkan diri kita tak lebih mulia dari orang lain. Jangan mengatakan saya ana ahsan minhum, saya lebih baik dari mereka. Lah, tak boleh. Jelas sampai sini? Jelas? Jadi orang yang paling dibenci pertama oleh Allah siapa? Orang yang sombong. Udah deh ya? Yuk kita buang jauh-jauh tuh sifat sombong. Buang ya Bu. Jauh-jauh buang. Wah. Nggak ada alasan buat kita sombong. Nih, ada orang kaya sombong. Emang siapa yang ngasih harta? Karena dirinya atau tidak? Tapi ada orang yang sombong, merasa dia dapat uang banyak dari dirinya. Dia punya ini karena kehebatan dirinya. Wallah, kalau Allah tidak memberi sehebat apapun Anda tidak akan dapat. Tapi ada nyatanya. Buka Quran surat 17 ayat 83. Surat 17 Al-Isra ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami anugerahkan kepada manusia kenikmatan-kenikmatan, apa yang terjadi? Berpaling. Yang kedua, menjauh dengan sombong. Coba tanya, kamu hebat ya, masih muda, sukses, harta banyak, begini-begini. Jawabannya apa, Bu? Usaha, peras keringat, banting tulang. Mau sehebat apapun usaha kita, sebanyak apapun keringat yang keluar dari kita, kalau Allah nggak ngasih, nggak dapat. Maka jangan pernah sombong, karena Allah menakdirkan saja. Tuh, hati-hati. Jadi pantas kita sombong dengan harta kita? Nah, Allah yang ngasih. Taib, dapat satu. Nomor 2, sifat apa yang paling dibenci oleh Allah? Satu tadi sombong, yang kedua jawad sakhab fil aswaq. Apa itu? Bermulut kasar. Apa, Bun? Bermulut kasar. Dan seneng kalau bicara teriak-teriak. Bermulut kasar. Ada, Bun? Nih, perhatiin baik-baik. Konsep Islam. Kalau berbicara, maka pilihlah diksi yang baik. Apa diksi itu? Kata yang baik. Kalau berbicara, pilihlah kata yang baik. Jangan berbicara tapi katanya tidak baik. Apalagi ceramah. Masya Allah. Bilang tolol, bodoh. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Pilihlah kata yang baik. Kenapa? Kurang apa? Kok kurang cerdas? Gunakan kata itu yang baik. Terutama misalnya istri kepada suami, suami kepada istri. Hati-hati.
menggunakan diksi yang tidak baik. Terutama perempuan. Ya Pak ya. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila wa inna a'waja ma fid dila'i a'la wa in tukimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj. Istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, nasihati istri itu dengan baik. Halo. Nasihati istri dengan baik. Karena istri itu, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Nah dari situlah perempuan itu diciptakan. Jika engkau ingin luruskan, patah dia. Tapi kalau dibiarin, bengkok terus. Mumet kan perempuan itu ya Pak ya? Dilurusin patah, dibiarin bengkok. Karena itu Rasul mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Jadi kita disuruh nasihati istri itu dengan baik, dengan halus. Karena perempuan itu termasuk makhluk halus pun. Masya Allah. Ini aku sendiri. Berarti sejenis dedemit ya Bun ya. Jadi itu loh. Jadi yang paling dibenci itu adalah orang yang suka berkata kasar. Ayo, mulai pilih diksi yang baik. Kemudian intonasi pun yang lembut. Jangan bicara tuh teriak-teriak. Karena gini Bun, pesannya baik. Kalau intonasinya teriak, itu nyampenya nggak enak. Jadi nggak baik. Betul atau tidak? Yang disampaikan baik, tapi pemilihan katanya tidak baik, maka nyampenya juga tidak baik. Yuk, kita gunakan diksi yang baik dan intonasi yang lembut. Jangan teriak-teriak. Lihat nih, saya mau ceritain pelan-pelan. Misalnya saya ngajar ini kasar. Teriak-teriak. Terus besok Al-Hujjah ngajain lagi bulan depan kajian. Yang ngajar Ustadz Wahid. Kira-kira datang apa enggak? Bakal datang. Males. Kenapa Bun? Kasar. Untungnya saya lembut tuh Bun. Ya, gak boleh. Maka itu coba lihat. Ya, nih saya mau sampaikan. Manusia paling buruk itu siapa? Fir'aun. Betul atau tidak? Tapi bagaimana Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun? Buka Quran. Surat tiga kalau nggak salah, ayat 66 sampai 68. Kalau nggak keliru ya. Surat 33 ayat 66 sampai 68. Oh, bukan. Surat 20 ayat 42 sampai 44. Surat ke-20 ayat 42 sampai 44. Sudah ketemu Bun? Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Nih, perhatiin. Pergilah engkau Musa dan saudaramu Harun kepada siapa? Kepada Fir'aun. Bawa ayat-ayatku. Janganlah engkau lalai mengingat aku. Pergilah engkau berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu melampaui batas. Lihat pesan Allah Pak. Berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah
lembut. Semoga dia sadar, semoga dia tak. Padahal yang didakwai Fir'aun, tapi tetap menggunakan apa? Kata yang lemah lembut. Ini kok maki-maki. Ini kok menggunakan, mohon maaf, intonasinya keras, diksinya tidak bagus. Nah, renungkan. Sekarang nih ibu dinasehati nama suami, tapi gunain kata yang kasar dan dibentak. Kira-kira ibu sadar apa enggak? Makin apa bu? Takut. Tapi kalau suaminya nasihatinya dengan cara dipeluk, kata ibu meleleh katanya. Kayak lilin itu loh, Masya Allah. Tapi itulah manusia memang. Nah karena itu jangan sampai kita bermulut kasar, berteriak-teriak. Coba lihat, dakwah dalam Islam Allah ajarkan kita pada surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Apa kata Allah? Ajak mereka ke jalan Rabbmu. Ajak mereka ke jalan Allah. Dengan apa? Dengan hikmah. Apa hikmah itu? Ulama berjawab pendapat. Tapi saya sampaikan dengan ilmu. Kalau ngajak orang dengan ilmu, kalau ngajak orang tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Cukup dengan ilmu? Enggak cukup. Yang kedua kata Allah apa? Dengan pengajaran yang baik, metodologi yang baik, pilihlah diksi yang baik, intonasi yang lembut. Ini yang diajarkan dalam Islam. Jelas? Jelas? Jadi jangan suka teriak-teriak. Ini suami ngomong. Jangan. Nanti suaminya cari yang gak teriak loh. Ya bu ya. Tuh. Halo bu dokter. Cari itu. Begitu dalam dakwah. Nah, Islam bu, dalam berbicara saja itu diatur. Coba perhatiin nih, hadis sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik saja. Kalau enggak, diam saja. Keren enggak dalam Islam? Allah bilang dalam Quran surat 23 ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beruntung itu adalah mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Berbuat dan berkatalah yang bermanfaat. Berbuat dan berkatalah yang baik. Jangan berbuat dan berkata kalau itu tidak ada gunanya. Hidup ini terlalu singkat. Dan singkatnya hidup kita sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Karena itu bun, halo, nih kita nih udah nggak ngerti, ngomongnya banyak, teriak-teriak. Halo, betul nggak? Udah nggak paham, berteriak-teriak, seolah paling ngerti. Itu biasanya kalau kayak gitu udah urusan politik. Kalau udah ngomong politik, wah, berhipotesa semuanya. Kenceng-kencengan. Padahal kagak ngerti. Islam ajarin kita jangan ngomong kalau ndak paham. Karena mata kita, telinga kita, hati kita, semua dimintai tanggung jawab nanti oleh Allah.
Buka Quran surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian gak ngerti. Mata, telinga, hati, semuanya dimintai tanggung. Nih, ada kejadian di sebuah daerah, lalu viral. Ya, baik itu di TikTok, Facebook, Instagram, viral. Ibu mengambil bagian, nyalain sana, benerin sana. Padahal nggak ngerti. Cepat mengambil keputusan. Hati-hati. Ya bun, tahu nggak kenapa orang bermulut kasar dan suka berteriak itu kok nggak disukai oleh Allah? Nih, perhatiin baik-baik. Saya ingin ceritakan satu hujjah. Ada seseorang datang kepada Rasulullah. Orang ini berkata, saya heran ya Rasul. Fulanatun tudhkar min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tu'adhi jiranaha bilisaniha faqala hiya finnar. Ya Rasulullah, ada seorang wanita fulana. Wanita ini dikenal rajin sekali sholat sunnah, rajin sekali puasa sunnah, dan rajin bersedekah. Tapi ini perempuan ya Rasulullah suka nyakitin tetangganya dengan mulutnya. Kata-katanya kasar, suka teriak. Apa kata Nabi? Ini perempuan rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi suka nyakiti tetangganya. Kata-katanya kasar. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Tempat perempuan itu neraka. Karena Allah gak suka. Halo? Jadi gimana Ustadz sikap kita sama tetangga? Falyukrim jarah, muliakan tetangga itu. Kalau ibu tidak bisa memberi bahagia kepada tetangga ibu, setidaknya jangan dibuat susah. Kalau ibu nggak bisa bikin tersenyum sahabat ibu, jangan bikin menangis. Ustadz ngomong gitu karena nggak ngalamin apa yang saya alamin sih. Ustadz juga kalau tahu nggak bakal begitu. Ustadz nggak tahu sih tetangga saya. Ya kalau saya tahu tetangga ibu berarti saya tinggalnya deket ibu. Nih, perhatiin. Temen nggak baik, tetangga nggak baik. Lalu ibu berbuat tidak baik. Bedanya ibu sama dia apa? Halo? Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, tilka mukafatun bil ma'ruf, walakinnal ihsan an tuhsina ila man asaa ilaik. Kebaikan itu bukanlah berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, karena itu hanyalah balas budi. Saya ulangi ya. Kebaikan itu bukanlah berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, karena itu hanyalah balas budi. Akan tetapi kebaikan itu engkau berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Halo? Bisa apa enggak Bu? Bisa apa enggak? Harus bisa. Kan ini pedoman hidup kita. Berbuat baik kepada orang yang baik itu perkara ringan. Tapi berbuat baik pada orang yang tidak baik baru keren. Semua orang bisa sholat, semua orang bisa puasa, belum tentu semua orang bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Karena itu nilainya luar biasa. Coba buka Quran surat 41
ayat 34-35. Surat 41 ayat 34 sampai 35. Udah ketemu belum? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tak sama kebaikan dengan keburukan. Sama atau tidak, Bu? Kalau ada orang tidak baik lalu ibu balas dengan ketidakbaikan, bedanya ibu sama dia apa? Ibu punya tetangga nggak baik, lalu ibu balas dengan ketidakbaikan, ibu nggak ada bedanya sama dia. Maka Allah bilang, balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah telah menjadi teman setia. Yang demikian tidak mungkin dimiliki, dikaruniai kecuali kepada orang yang memiliki kesabaran dan keberuntungan yang besar. Halo, jelas? Jelas atau tidak? Allah nggak suka sama siapa? Orang yang suka berkata kasar, teriak. Yuk, jangan sakiti teman kita. Lihat, perhatikan baik-baik. La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari mulut tetangganya. Ayo, hati-hati. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ibu lagi ngumpul banyak, terus dia datang lagi. Trouble maker. Kata-katanya kasar, nggak enak didengar. Jadilah orang yang kalau nggak hadir itu dirindukan. Ya Allah, dia nggak datang lagi, nggak asik. Nah, jadilah orang yang selalu dirindukan kehadirannya. Jangan jadi orang yang disesali keberadaannya. Jelas? Saya sering bilang, lebih baik kita diminta bicara, Pak, daripada kita disuruh berhenti bicara karena terlalu banyak bicara. Karena itu saya berhenti sampai sini saja. Ya, mudah-mudahan manfaat. Dapat cuman 1,5. Ini yang kedua belum dijelasin semua. Udah 2:30 lewat. Iya, ustadznya yang salah tadi. Saya dimaafkan. Karena bentar lagi asar, nggak enak kan orang datang. Nah, asarnya jam 3 kurang sekarang. Iya, maka itu saya kasih tanya jawab. Baik, berhubung tidak ada yang mau nanya, mari kita. Hah? Oh, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh di luar tema, Ustadz? Asal jangan di luar pekarangan ya, Bun. Ini Ustadz, kita ini ibu-ibu ahwat ya Ustadz. Kalau untuk sholat di masjid Ustadz, utamanya itu berjamaah atau sendiri-sendiri ya Ustadz? Baik. Saya runtun ya, Bun. Perempuan itu sebaik-baiknya sholat di rumah, tapi tidak dilarang di masjid. Nah, ketika kita di masjid, ya baiknya berjemaah. Maksudnya kalau udah kelewatan berjamaah, Ustadz? Udah kelewatan ya, berjemaah. Di sini ada khilaf nih ulama, ya. Karena yang dimaksud jemaah itu yang pertama. Kalau ke sana sudah tidak. Tapi ada pendapat lain, yang kedua pun masih disebut berjemaah. Kalau ibu mau berjemaah dengan teman ibu di masjid, ya tidak ada masalah. Karena sudah kelewat, ibu jalan 10 orang, ya berjemaah.
nggak ada masalah sebagian pendapat. Wallahu a'lam. Jadi lebih utama ya Ustadz berjamaah daripada sendiri ya Ustadz. Tayyib. Ahsan. Terus Ustadz tanya lagi, masih mengenai sholat. Setahu saya Ustadz yang untuk berjamaah yang banyak itu di masjid itu kan satu kali ya Ustadz ya. Gimana kalau yang dilakukan berkali-kali bapak-bapak gitu Ustadz? Ya itu tadi saya sampaikan. Pendapat pertama bahwa jemaah itu yang pertama. Sudah. Nah gitu. Tapi ada pendapat lain. Ya. Kita nggak boleh tuh menghilangkan pendapat. Ya. Walaupun saya lebih cenderung kepada yang pertama. Ya. Jelas ya Bun ya? Tapi itu ada. Bahkan ibu sekarang, nih saya mau sampaikan. Orang sholat Jumat aja 2 kloter. Ya misalnya nih. Di sebuah hotel adain sholat Jumat, kan tidak semua harus ninggalin tuh. Maka Jumat pertama nanti ada lagi kloter kedua, karena dia nggak bisa ditinggal. Seperti misalnya mesin gitu kan. Nah jadi seperti itu. Nah itu ijtihad. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz lagi Ustaz. Ini dulu. Sholat. Sebentar, sabar ya Bun. Ini dulu ya Bun. Kasihan Soalnya Bun. penting Ustaz, sholat mayit Ustaz. Kenapa sholat mayat Bun? Kalau kita terlambat Ustaz, sholat mayit sudah takbir keberapa Ustaz? Takbir kedua atau ketiga? Apa kita perlu menambah atau mengikuti imam Ustaz? Baik. Nih saya sampaikan dulu. Sholat mayat hukumnya apa? Fardu kifayah. Wajib kolektif. Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur, tayyib. Tapi sekarang ibu pengen, ternyata ibu masbuk, maka berlaku sholat itu seperti sholat yang lain. Ya kalau masbuk, ya tambah. Sholat itu berapa takbir? 4 takbir. Ibu dapat 3 takbir. Ya dia salam, jangan ikut salam. Tambahin takbir lagi. Itu dalil secara umum. Gitu. Jangan ibu ikut sholat dia 2 takbir, 2 takbir ibu ikut salam. Jadi sholat mayat jadi nggak 4 takbir tuh. Jadi 2 takbir. Jelas ya Bun? Jadi berlaku hukum seperti sholat biasa. Itu yang paling umum ya. Wallahu a'lam. Apakah doa ini sahih? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Ibu, saya mau tanya. Sebaik-baik doa itu dari Al-Quran dan hadis. Tapi tidak dilarang kita berdoa sendiri. Kalau ibu cari dari Quran dan hadis, misalnya anak ibu tes ujian negara SNMPTN gitu ya, ada nggak doa diajarkan Nabi begitu? Nggak ada. Ibu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah anakku diterima kuliah di tempat ini ya Allah, di UIM ya Allah, di Lipia ya Allah, kita minta di UI ya Allah. Boleh apa nggak? Boleh, minta kemauan kita. Yang penting doa itu jangan minta doa yang mengandung dosa. Yang kedua, jangan berdoa yang memutus tali silaturahim. Dan yang ketiga, jangan doa yang tergesa-gesa. Itu yang tidak boleh. Kalau ini keren-keren semua nih isinya nih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah. Wa afiyatan fil jasad. Minta keselamatan dalam agama. Bagus apa enggak? Lalu wa'afiyatan fil jasad, agar jasadnya diberikan afiyah. Tahu afiyah Bun? Sehat yang bermanfaat. Ada nggak sehat tapi tidak bermanfaat? Yang lebih sehat dari ibu banyak kan? Tapi nggak ikut ngaji kan? Ini namanya sehat wal afiyah namanya. Wa ziyadatan fil ilm, minta ditambahin ilmu. Masa jelek? Nabi Ibrahim saja minta sama Allah, Rabbi habli hukman.
Ya Allah, anugerahkanlah aku ilmu. Wa alhiqni bis salihin, kelompokkan aku dengan orang soleh. Atau Rabbi zidni ilma. Cuman beda redaksi. Ini doa bagus nggak isinya? Nah, saya lagi nyontek malah nih. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki. Masya Allah, minta rizkinya berkah. Karena ada orang rizkinya banyak tapi cepat habis. Ada rizkinya nggak begitu banyak tapi awet karena berkah. Ibu punya 100.000, pengen nggak cukup setahun? Nah, bisa beliin almenak pas, nggak kurang nggak lebih tuh setahun. Ya, minta rizki yang berkah. Lalu di sini Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami dalam sakaratul maut kami. Pengen apa pengen susah? Bagus doa ini. Ya udah, ini doa bagus. Baca. Ya, baca isinya keren-keren. Tapi yang terbaik doa itu dari Quran dan hadis. Tapi kalau kita doa pakai bahasa sendiri, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Udah ya? Cukup? Ya, cukup. Kenapa, Bu? Apa? Tak dengar saya mana. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak Ustadz, saya nggak paham tuh yang dimaksud kita berdoa tergesa-gesa itu contohnya seperti apa Pak Ustadz? Masya Allah. Makasih, Pak Ustadz. Iya, bagaimana doa tergesa-gesa? Diterangin itu, ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Doa tergesa-gesa itu orang berkata, da'autullah, sungguh saya berdoa kepada Allah. Wa qad da'autullah, sungguh saya benar-benar telah berdoa kepada Allah. Kenapa Allah tidak terima? Kemudian dia letih, capek, putus asa, dan berhenti doanya. Itu yang dimaksud tergesa-gesa. Hadis dari Abu Hurairah. Jelas ya, Bun? Insya Allah, makasih Pak Ustadz. Iya. Jadi jangan putus asa ya. Umpamanya begini, ada orang menanam benih. Halo? Ada orang menanam benih, lalu benih ini dirawat, disiram, dirawat, disiram. Tapi lama tumbuhnya. Akhirnya dia putus asa dan dia berhenti merawat dan menyiramnya. Nah, itulah perumpamaan orang yang tergesa-gesa dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bab pertama. Gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Benarnya Ustaz, dari Allah. Boleh satu lagi Ustaz? Terakhir. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, di lingkungan kami berarti bertetangga ya Ustadz, itu punya sebuah masjid. Jadi setiap masjid ini tidak melakukan sholat Jumat. Jadi pada saat Jumat dia beredar untuk mengambil Jumat berkah dari tetangga-tetangga dari kita yang ada di lingkungan masjid. Nah, sehubungan dengan masih dilakukannya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya, tidak sesuai sunnah Ustadz. Jadi kadang-kadang kami memberikan Jumat berkah itu kadang ngasih, kadang enggak Ustadz. Apakah ini termasuk golongan kita tidak peduli dengan tetangga atau bagaimana Ustaz? Bunda, saya ingin sampaikan dulu. Masjid tidak dibuat sholat Jumat. Itu bukan niscaya ya. Kalau memang masjidnya dekat-dekat. Lalu kemudian masjid itu mengumpulkan sedekah untuk dibagikan kepada orang lain. Maka nggak ada persoalan. Ya, nggak ada persoalan. Tapi apakah sedekah itu mesti harus Jumat berkah? Boten ya. Nah, kalau saya tidak memberi, apakah boleh? Ya nggak apa-apa, mungkin ibu memberi kepada yang lain, gitu ya. Ini tolong direnungkan. Nah, kalau ibu memberi tapi ibu ganjel, itu namanya tidak ikhlas. Sedangkan ibadah itu berguna, satu ikhlas, dua ittiba Rasul.
Nah, khusus dalam sedekah kata Nabi, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti si penerima, seperti orang yang bersedekah karena riya dan tidak beriman kepada Allah. Nah, itu seperti apa? Seperti menaruh debu di atas batu yang licin, lalu diterpa hujan yang sangat dahsyat. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Engkau tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang kau berikan. Lebih baik ikhlas, ya Bun ya. Karena mereka meminta, sebenarnya sih nggak usah minta ya. Ya sedekah aja gitu. Dan kenapa mesti Jumat berkah? Saya nggak ngerti itu dari mana awalnya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Mudah-mudahan manfaat. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.